Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi channelku. Di video kali ini aku mau mendemonstrasikan website e-commerce ya yang ditugaskan untuk minggu ini. Jadi di sini ada e-commerce sederhana untuk penjualan baju ya. Di sini ada landing page-nya, homepage-nya, dan di sini ada produk ya. Kalau kita cek di sini, kita klik, ini ada detail produknya. Ya, ada detail produk. Dan kalian bisa klik tambah di sini untuk chart. Kan kita masuk. Nah, di sini tuh kan ada gambar keranjang ya. Kalau kita klik add to chart, nah di keranjang ini dia akan bertambah jadi 2 gitu. Kita klik keranjangnya. Nah, gitu. Dia harganya misalkan 130 US dollar kali 2. Dia udah otomatis mentotal jadi 260. Tuh. Kita tambah. Nah, dia otomatis nambah sendiri. Kalau kita kurang, otomatis berkurang. Kita check out. Di sini belum bikin untuk check out ya. Atau hapus keranjang. Oke, kalau hapus keranjang dia hilang. Kita balik lagi ke home. Dan di sini dia ada free shipping, 24/7 support, secure payment. Oke. Jadi di sini kita menggunakan kalau kita lihat kodenya. Sini kita pakainya React ya. Pakai React di sini. Nah, sini ada yang namanya main.jsx. Main.jsx ini adalah file pertama yang kita jalanin saat aplikasi start. Jadi ini adalah main kayak pemeran utamanya gitu. Jadi semuanya kita sangkut pautin di sini. Oke. Jadi di sini kayak strict mode. Strict mode ini kayak buat meriksa biar React tuh ngasih tahu kalau ada kode yang gak aman misalkan ya. Terus ada create root. Create root itu buat API. Create root pokoknya buat API. Nih. Ini create root buat API. Terus ada index CSS ini buat CSS globalnya, buat nautin CSS-nya. Terus ada browser root itu buat mengaktifkan routing. Dan ada shop context provider itu untuk state global keranjang belanja. Jadi shop context provider ini ya. Nah ini itu dia menyediakan keranjang. Jadi dia fungsinya untuk keranjang yang tadi kita cek gitu. Kalau browser root itu biar halamannya itu pindah-pindah tanpa reload, supaya mungkin agak kayak live wire, I don't know. Dan app ini itu halaman utama dari React. Oke, sekarang kita ke data.jsx. Di sini semua gambar-gambar yang dari aset kita import ke sini dulu. Terus di sini kita fungsinya di sini itu untuk menyimpan daftar barang. Nanti di sini kita pakai jadi halaman list, detail, dan chart. Jadi di sini kayak kita masukin ID, gambarnya, nama barangnya, harga, kategori, dan deskripsinya. Terus di sini ada app JSX. Jadi nanti setiap produk harus diginiin dulu ya. Sini ada app JSX. Ini struktur halaman utama ya. Jadi semuanya
Jadi kan di sini ada komponen ya. Komponen itu fungsinya untuk membagi-bagi biar dia tuh gampang diedit-edit, nanti ada chart, footer, hero, navbar, product list, sama shape, konteks. Nah, semua-muanya itu dipanggil di dalam app JSX ini. Jadi ini adalah landing page-nya, dan semua-muanya itu masing-masing punya file sendiri biar kita gampang editnya, dan nanti akan dipanggil ke app JSX ini. Misalkan kita harus sesuai urutan ya, navbar letaknya di atas berarti dipanggilnya duluan. Root ini untuk homepage, terus di sini root ini isinya ada homepage, ada produk detail, ada chart gitu ya. Nah, misalkan terus kita ke sini ada yang namanya homepage JSX. Di sini tuh buat nampilin hero dan nampilin product list ya. Udah gitu doang sih. Sini ada produk detail produk tadi, kayak nanti tuh dia di sini dia tuh ngambil ID, misalkan ngambil ID 3. Nah, nanti akan keluar dari detail dari ID 3 gitu. Nah, di sini if produk tidak ketemu ya, ada tanda seru berarti pengecualian. Jika produknya tidak ada, terus di sini tulisannya produk tidak ditemukan, lalu dia akan routingnya ke kembali gitu. Nah, jika ditemukan di sini akan ada teks nanti, gambarnya, terus ada detail produknya, ada price-nya, dan nanti ada tulisan add to chart. Jadi kayak gini, kalau misalkan kita klik, misalkan ada, dia akan nampilin gambar, title, price, keterangan, dan add to chart. Kalau nggak ada, kalau yang diklik nggak ada, di tulisannya produk tidak ditemukan dan button untuk kembali gitu. Oke, sekarang kita ke chart JSX. Sini ada chart, add to chart, remove from chart, dan clear chart. Di sini fungsi untuk mengambil chart dan fungsi chart dari konteks. Terus di sini ada konsep total. Ini tadi ya untuk menghitung. Di sini ada sum it. Pokoknya untuk menghitung kayak harga biar dia bisa otomatis gitu. Di sini juga ada tombol untuk hapus keranjang dan tombol untuk check out. Hapus keranjang dan check out. Di sini juga ada untuk ya, pokoknya di sini bagian keranjang-keranjangan. Ada hitung-hitungan untuk price-nya juga. Oke, sekarang kita ke footer. Footer ini ya biasa sih ya. Itu cuma nampilin nama brand, icon, sama direct, ya kan? Nama, sosial media, sama copyright. Udah simple footer mah. Terus di hero itu dia yang ini. Nah, itu kayak keterangan dari website kita tuh apa sih gitu. Ya, kayak free shipping, 24/7 support ya. Sini ada H3, ada paragraf H3P, H3P gitu. Terus kita ada navbar. Navbar simple sih. Cuman shop, ada home, product, sama
keranjang, ya kan? Tentu saja di sini pakai UL dan LI, pakai tag nav. Oke, terus ke product list. Di sini cuma buat ngeliat di sininya aja di produk. Jadi dia manggil juga. Sini ada show context. Ini bagian ini tuh penting banget karena semua logika keranjang-keranjang tuh ada di sini ya. Ini penuh sama logika-logika. Kayak misalkan ada yang namanya tuh create context ini. Ini tuh bikin logika untuk membuat konteksnya tuh jadi kosong. Terus di sini ada state keranjang. Di sini ya. Di sini ada state keranjang sama local storage. Nanti chartnya disimpan ke local storage. Jadi kalau nanti di refresh datanya itu nggak hilang. Terus di sini ya. Di sini use effect ini itu untuk perubahan setiap chart tuh berubah. Kayak add to cart ini itu jika barang sudah ada, kalau barangnya udah kita add to chart dia bisa tambah 1. Jika belum ada kita bisa push item baru. Terus ada remove chart di sini buat kurangi item sama hapus item. Terus clear chart untuk hapus, kan tadi ada ya check out sama hapus keranjang, nah itu di sini. Terus card count, itu buat total barang yang ada di navbar. Nih, terus ada juga shop context provider ini itu untuk menyediakan data ke seluruh app. Oke, mungkin ini udah semua penjelasan dari kode-kodenya. Aset ini fungsinya untuk menyimpan gambar-gambar ya. Jadi semua media yang dari luar kita simpan di aset. Oke. Mungkin sekian untuk video demo kita tentang website e-commerce sederhana ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.